Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan daerah. Adapun submateri dari bab ini, yang pertama akuntansi pendapatan dan piutang, kedua akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan, tiga akuntansi belanja modal dan aset tetap, yang keempat akuntansi pembiayaan, investasi dan kewajiban, kelima akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran, dan yang keenam, akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Untuk submateri yang pertama, akuntansi pendapatan dan piutang. Untuk akuntansi pendapatan, setiap terjadi transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, perlu terciptanya dua akun pendapatan, yaitu akun pendapatan yang akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau disebut dengan pendapatan LRA, dan akun pendapatan yang akan disajikan dalam laporan operasional atau disebut pendapatan LO. Adapun klasifikasi pendapatan menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013, yaitu ada pendapatan asli daerah atau PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, ada pendapatan transfer seperti transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pengakuan pendapatan LRA juga diakui pada saat pendapatan diterima di rekening kas umum daerah atau pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD ataupun pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Secara konseptual, pendapatan berbasis aktual diakui saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi. Untuk akuntansi piutang, piutang didefinisikan sebagai hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Adapun untuk klasifikasi piutang, ada piutang pendapatan dan piutang lainnya, yang termasuk piutang pendapatan, yaitu piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya, dan piutang pendapatan lainnya. Dan yang termasuk piutang lainnya, yaitu ada bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, dan uang muka. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dan disertai dengan penyisihannya. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Piutang disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya B, akuntansi belanja, beban dan persediaan. Yang pertama ada akuntansi belanja dan beban. Perbedaan belanja dan beban dapat dilihat pada tabel berikut, di mana belanja diukur dan diakui dengan basis dengan akuntansi kas, sedangkan beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual. Belanja merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA, sedangkan beban merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO. Belanja berada dalam kelompok bagan akun standar atau BAS nomor 5, sedangkan beban berada dalam kelompok bagan akun standar atau BAS nomor 9. Selanjutnya, klasifikasi belanja dan beban. Belanja diklasifikasikan dalam belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Sedangkan klasifikasi beban ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasi, dan beban luar biasa. Selanjutnya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan, sedangkan beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Yang kedua ada akuntansi persediaan.
Klasifikasi persediaan menurut bagan akun standar dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada metode pencatatan persediaan terdiri dari dua metode, yaitu periodik dan perpetual. Selanjutnya, alternatif metode kebijakan penilaian persediaan yang dapat diterapkan yaitu ada tiga alternatif. Yang pertama, metode FIFO atau first in first out. Yang kedua, metode rata-rata tertimbang atau average method. Dan yang terakhir, metode harga pembelian terakhir. Untuk penyajiannya, persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, C. Akuntansi belanja modal dan aset tetap. Yang pertama, akuntansi belanja modal. Kriteria belanja modal ada tiga, yaitu yang pertama, pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Yang kedua, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Kemudian ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dan yang terakhir, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Untuk penyajiannya, belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Selanjutnya, yang kedua ada akuntansi aset tetap. Yang pertama, kriteria aset tetap, yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi aset tetap, yaitu yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Prinsip pengakuan dan pengukuran yang terdiri dari dua prinsip, yaitu yang pertama, aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan yang kedua, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan. Selanjutnya ada akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Yang pertama, akuntansi pembiayaan. Ada dua jenis pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup beberapa hal. Yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa, cairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan yang terakhir penerimaan piutang daerah. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan mencakup 4 hal. Yang pertama, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah daerah, bayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Jurnal pembiayaan pencatatan digunakan double entry yang akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang kedua, akuntansi investasi. Ada dua klasifikasi investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek, seperti investasi dalam saham dan obligasi. Yang kedua, investasi jangka panjang, seperti penyertaan modal pemerintah daerah, dana bergulir, investasi, dan proyek pembangunan. Investasi dicatat dalam jurnal finansial dan dilaporkan dalam neraca serta diungkapkan dalam CALK pemerintah daerah. Ini yang ketiga, akuntansi kewajiban. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Catatan kewajiban dilakukan di buku jurnal finansial dan dilaporkan di neraca serta diungkapkan dalam CALK. Selanjutnya, di sini ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Pada prinsip ini dijelaskan 4 prinsip. Yang pertama, kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada, sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Yang ketiga, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Dan yang terakhir, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selanjutnya adalah akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran. Yang pertama, akuntansi dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar dan tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Di sini ada klasifikasi dana cadangan. Dalam neraca, dana cadangan masuk dalam bagian aset. Klasifikasi dana cadangan disusun berdasarkan tujuan pembentukannya seperti dana cadangan pembangunan jembatan dan dana cadangan pembangunan gedung dan lain-lain. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Dana cadangan merupakan akun yang dilaporkan di neraca bagian aset. Kemudian yang kedua ada akuntansi transaksi non-anggaran. Transaksi non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Contohnya, perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang. Jenis transaksi non-anggaran ada 3. Yang pertama, perhitungan pihak ketiga, misalnya potongan, taspen, dan akses. Yang kedua, kiriman uang. Ini mutasi kas antar rekening kas negara atau daerah. Dan yang ketiga, transaksi yang tidak tercantum dalam APBD. Transaksi non-anggaran disajikan di neraca dan dalam laporan arus kas. Selanjutnya adalah akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Yang pertama, akuntansi koreksi kesalahan. Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun buku anggaran, dan setiap koreksi yang dilakukan perlu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Contoh kesalahan yaitu kesalahan pembebanan akun dan kesalahan nominal. Kesalahan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang terjadi pada periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun pendapatan LO atau akun BAN. Kesalahan tidak berulang menurut juga kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO dan akun BAN. Kesalahan berulang atau sistemik. Kesalahan berulang atau sistemik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistemik ini tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA atau pendapatan LO yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial. Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terhutang atau akrual ditangguhkan atau deferral, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan beban. Secara spesifik, hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode antara lain nilai akumulasi penyusutan, nilai persediaan, nilai penyisihan piutang, nilai amortisasi aset tetap tak berwujud, reklasifikasi nilai bagian lancar dan piutang jangka panjang, reklasifikasi nilai bagian lancar dari utang jangka panjang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan mengenolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Jurnal penutup ada 2, yaitu jurnal penutup LRA dan jurnal penutup